Melihat jaring pertemanan, pengantar sosiometri sederhana, Bismillahirrohmanirrohim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan ikatan persaudaraan, yang relevan dengan bagaimana kita memahami dinamika hubungan sosial di kelas melalui sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, setelah kita membahas catatan anekdot yang fokus pada perilaku individual siswa, kini kita akan melihat sebuah teknik sederhana yang bisa membantu kita memahami dinamika hubungan sosial atau jaring pertemanan di dalam kelas. Teknik ini disebut sosiometri. Mungkin istilah sosiometri terdengar sedikit teknis, tetapi jangan khawatir. Konsep dasarnya cukup sederhana dan bisa kita terapkan dalam bentuk yang praktis untuk kebutuhan di kelas. Apa itu sosiometri? Secara sederhana, sosiometri adalah metode untuk mengukur atau mengetahui pola hubungan sosial dalam suatu kelompok. Dalam konteks kelas, ini membantu kita melihat siapa siswa yang populer atau banyak dipilih sebagai teman, siapa yang mungkin merasa terisolasi atau kurang diterima oleh teman-temannya, dan bagaimana pola klik atau kelompok-kelompok kecil pertemanan terbentuk. Mengapa sosiometri sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru? Ini membantu kita mengidentifikasi siswa yang mungkin populer atau diterima dengan baik, yang bisa jadi memiliki pengaruh positif di kelas. Yang tak kalah penting, ini membantu kita mengidentifikasi siswa yang mungkin terisolasi atau bahkan kurang diterima, yang tentunya memerlukan perhatian dan dukungan lebih dari kita. Kita bisa mendapatkan gambaran mengenai struktur klik atau kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam kelas, yang kadang memengaruhi dinamika belajar atau interaksi secara keseluruhan. Informasi ini bisa sangat berguna saat kita akan membentuk kelompok belajar atau kelompok kerja di kelas. Kita bisa merancangnya agar lebih efektif, misalnya dengan mencoba memasangkan siswa yang terisolasi dengan siswa yang lebih mudah bergaul, atau untuk memastikan tidak ada siswa yang selalu tertinggal sendirian. Hasilnya juga bisa menjadi dasar untuk merencanakan intervensi atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan sosial siswa yang teridentifikasi, mengalami kesulitan bergaul, atau untuk memperkuat ikatan sosial di seluruh kelas. Bagaimana cara kita melakukan sosiometri sederhana di kelas? Langkah-langkahnya cukup mudah. Siapkan pertanyaan kunci. Pertanyaan ini harus jelas dan terkait dengan suatu kriteria interaksi sosial tertentu. Untuk penggunaan oleh guru kelas, sangat disarankan untuk fokus pada pilihan positif. Contoh pertanyaan pilihan positif yang umum digunakan. Jika kamu boleh memilih 2 teman di kelas ini untuk diajak belajar bersama dalam satu kelompok, siapa saja nama teman yang akan kamu pilih? Atau siapa 2 teman di kelas ini yang paling kamu sukai untuk diajak bermain saat istirahat? Penting untuk menghindari pertanyaan pilihan negatif, karena ini berpotensi memperkuat penolakan dan secara etis kurang tepat dilakukan oleh guru tanpa pendampingan khusus dari konselor. Berikan instruksi yang jelas kepada siswa. Sampaikan bahwa jawaban mereka akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan oleh Bapak atau Ibu guru untuk membantu mengatur kegiatan kelas agar lebih menyenangkan dan efektif bagi semua. Minta mereka untuk menuliskan nama teman sesuai jumlah yang diminta. Mungkin bisa juga diminta untuk mengurutkan berdasarkan pilihan pertama, kedua, dan seterusnya. Kumpulkan jawaban. Bapak atau Ibu bisa menggunakan secari kertas kecil atau formulir sederhana yang sudah disiapkan. Tabulasi data. Setelah semua jawaban terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Bapak atau Ibu bisa membuat tabel sederhana di mana baris dan kolomnya adalah nama semua siswa di kelas. Kemudian, berikan tanda dari nama siswa pemilih ke nama siswa yang dipilih. Hitung berapa kali masing-masing siswa dipilih oleh teman-temannya. Membuat sosiogram sederhana. Untuk visualisasi yang lebih jelas, Bapak atau Ibu bisa mencoba membuat sosiogram, yaitu diagram sederhana yang menggambarkan arah pilihan antar siswa dengan menggunakan simbol dan panah. Siswa yang banyak menerima panah pilihan bisa disebut bintang sosial. Siswa yang tidak menerima panah pilihan atau sangat sedikit bisa disebut isolat. Interpretasi hasil sosiometri lakukan dengan sangat hati-hati. Setelah data diolah, bagaimana kita memaknainya? Identifikasi siapa siswa yang tampaknya menjadi bintang atau populer, dan siapa yang tampaknya isolat atau kurang dipilih. Lihat,
Apakah ada pola saling memilih yang membentuk pasangan akrab atau klik-klik kecil? Ingat, hasil sosiometri ini adalah potret sesaat dari dinamika sosial dan bisa berubah seiring waktu. Jangan pernah menggunakan hasil ini untuk melabeli siswa. Oh, si A memang anak yang tidak punya teman. Itu keliru. Gunakan informasi ini sebagai data awal untuk melakukan observasi lebih lanjut terhadap siswa yang teridentifikasi isolat. Apa perilakunya? Bagaimana interaksinya? Manfaatkan informasi ini untuk merencanakan intervensi yang positif. Misalnya, saat membentuk kelompok, jangan biarkan siswa isolat selalu sendirian. Coba pasangkan ia dengan siswa yang lebih ramah dan bisa menerima, atau rancang kegiatan kelas yang bisa meningkatkan keterampilan sosial bagi semua siswa. Yang paling penting, jaga kerahasiaan hasil individu secara ketat. Jangan pernah mengumumkan siapa memilih siapa di depan kelas atau membiarkan siswa lain melihat hasil sosiometri. Ini sangat sensitif dan bisa berdampak negatif jika tidak ditangani dengan bijak. Bapak dan Ibu guru, sosiometri sederhana bisa menjadi alat yang berguna untuk memetakan sekilas jaring pertemanan di kelas kita. Namun, karena potensi sensitivitasnya, jika Bapak atau Ibu merasa ragu atau ingin melakukan analisis yang lebih mendalam, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan guru BK atau konselor di sekolah Bapak atau Ibu. Beliau memiliki pemahaman dan kompetensi yang lebih mendalam mengenai penggunaan instrumen ini. Untuk penggunaan di kelas oleh guru, fokuslah pada pertanyaan positif dan niatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif bagi semua siswa. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menginterpretasikan berbagai data yang telah kita kumpulkan dan memanfaatkannya secara konstruktif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.